Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya kebutuhan yang semakin meningkat, mengakibatkan bertambahnya kebutuhan akan air bersih yang harus diolah oleh PDAM setempat juga ikut meningkat naik. Hal ini memicu limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan instalasi air minum juga ikut meningkat. Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan instalasi air minum tadi haruslah dikelola lebih lanjut agar tidak menjadi sumber pencemar jika dibuang langsung ke badan air. Nah, di sini ada beberapa metode penelitian yang dilakukan. Yang pertama, pengambilan limbah pengolahan instalasi air minum dari PDAM Bondowoso. Yang kedua, uji kandungan aluminium atau AR pada limbah tersebut. Yang ketiga, ada proses fitoremediasi. Yang keempat, ada pengukuran penurunan konsentrasi kontaminan pada limbah tersebut. Yang kelima, ada analisa hasilnya. Saya akan membahas proses penelitian. Satu, pengambilan limbah pengolahan instalasi air minum PDAM Bondowoso. Pengambilan limbah dilakukan secara langsung pada pipa buangan limbah PDAM. Kemudian limbah dimasukkan dalam jerigen yang telah dipersiapkan sebagai wadah penyimpanan sementara. Setelah pengambilan limbah selesai, dilakukan pengukuran pH dan temperatur pada limbah secara langsung di laboratorium bagian produksi PDAM Bondowoso. Yang kedua ada uji kandungan aluminium pada limbah. Konsentrasi aluminium pada limbah dapat diukur menjadi dua cara pengujian, yaitu pengujian konsentrasi aluminium dalam bentuk total atau yang tersedia dan yang tidak tersedia, dan pengujian konsentrasi aluminium dalam bentuk larut atau yang tersedia. Pengujian konsentrasi aluminium dalam bentuk total menggunakan 3 metode destruksi melalui beberapa penyaringan yang kemudian diukur kandungan volumenya menggunakan alat spektrofotometer serakat atom atau SSA nyala. Yang ketiga ada proses fitoremediasi. Tahapan proses fitoremediasi ini kemampuan tanaman dalam menyerap logam yang terjadi pada akar. Adapun tahapan yang dilakukan dalam uji fitoremediasi itu sebagai berikut. Satu, menyiapkan wadah atau tempat untuk media limbah yang digunakan dalam proses fitoremediasi. Wadah yang digunakan berupa ember plastik berukuran sedang sebanyak 6 buah wadah plastik yang dapat dijumpai di pasar-pasar terdekat. Kedua, pengisian media yang berasal dari limbah IPA PDAM Bondowoso pada masing-masing wadah yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak kurang lebih 3 liter. Yang ketiga, menyiapkan dan memilih tanaman penyerap logam yang akan digunakan dalam proses fitoremediasi atau tanaman eceng gondok, genjer, dan melati air yang diperkirakan memiliki ketinggian rumpun sekitar 15-40 cm dengan jumlah tanaman yang sama pada masing-masing wadah. Yang keempat, tanaman penyerap logam yang telah dipilih ditanam dalam masing-masing wadah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang kelima, ada rangkaian percobaan dapat ditunjukkan pada gambar. Keenam, eceng gondok, genjer melati air. Gambar 1, rangkaian percobaan pemeliharaan tanaman akan dilakukan selama 70 hari kurang lebih 2 bulan. Dan 7, penelitian dilakukan 2 kali ulangan atau dulu. Ada proses pengukuran penurunan konsentrasi kontaminan pada suatu limbah. Nah, uji kandungan aluminium ini dilakukan di laboratorium analisis lingkungan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Setelah mengenal
bertanya ya. Saya komentari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yang Febrian Jasari dengan NIM 231661012 ingin bertanya kepada kelompok ini. Bagaimana rancangan desain aliran Anda yang akan digunakan nantinya untuk sistem fitoremediasi yang akan dilakukan pada limbah tersebut di IPA PDAM Bondowoso ini? Terima kasih. Udah. Rekan-rekan, nama saya Prediana Putra Pratama dengan NIM 231661005. Saya akan bertanya kepada kelompok yang berpresentasi. Pertanyaan saya yaitu bagaimana tingkat toleransi tanaman tersebut terhadap kadar aluminium tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Nurani dengan nomor 310661007 ingin bertanya pada kelompok yang sedang berpresentasi. Selain tanaman eceng gondok, tanaman apa yang efektif untuk fitoremediator aluminium? Izin menjawab pertanyaan dari Yogi. Bagaimana rancangan desain aliran yang akan digunakan nantinya untuk sistem fitoremediasi yang akan dilakukan pada limbah di IPA PDAM Bondowoso? Nah, rancangan desain aliran untuk sistem fitoremediasi di IPA PDAM Bondowoso dapat menggunakan sistem constructed with pipe dengan pendekatan subsurface flow. Proses ini melibatkan penanaman fitoremediator seperti eceng gondok tadi dan teki dalam media berpori seperti pasir dan juga kerikil. Yang desain ini harus mencampur tahapan pendefinisian atau perancangan dan juga pengembangan serta mempertimbangkan parameter seperti pH dan juga kecepatan aliran untuk efektivitas pengolahan air limbah di PDAM Bondowoso. Terima kasih teman-teman. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan dari saudara Pradit. Pertanyaannya, bagaimana tingkat toleransi tanaman tersebut dalam aluminium yang tinggi? Yogi, saya tidak tahu yang diagram tadi. Grafik itu. Nah, bisa dilihat untuk saudara Pradit, di sini ada rata-rata efektivitas persenan ya. Di sini kan kita memakai melati air, eceng gondok dan genjer. Nah, dilihat dari sini tanaman melati air memiliki efektivitas sebesar 96,46% di antara yang lain. Di antara ketiga jenis tanaman ini yang memiliki tingkat efektivitas yang paling baik adalah tanaman melati air dengan efektivitas sebesar 96,46%. Dengan melihat kondisi fisik tanaman, gejala toksitas yang dialami oleh tanaman melati air ini terbilang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perubahan visual tanaman yang menjadi layu dengan daun yang menguning. Semakin banyaknya logam yang diserap oleh tanaman melati air mengakibatkan kemampuan menyerap pada tanaman telah memasuki masa jenuh dan pada akhirnya tanaman tersebut tidak mampu lagi menyerap logam sehingga mengakibatkan tanaman menjadi toksitas yang cukup tinggi dan pada akhirnya mati. Sedangkan untuk tanaman eceng gondok dan genjer, meskipun kedua jenis tanaman yang memiliki aktivitas yang baik dalam menyerap logam aluminium, tapi kemampuan menyerap logam aluminium pada tanaman melati jauh lebih baik. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anas ya. Selain eceng gondok, tanaman apa yang dapat menggantikan eceng gondok dalam proses fitoremediasi aluminium? Yang efektif di data itu sudah ada. Selain eceng gondok itu ada melati air dan genjer.
Ada juga tumbuhan paku air. Nah, itu juga membantu dalam proses fiksasi nitrogen dan menyerap logam berat juga. Terus ada kampung darat juga. Karena tumbuhan tersebut bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Terus ada rumput Vetiver, Vetiver yang akarnya itu dalam, kuat, mampu menstabilkan tanah dan menyerap polutan. Apakah sudah bisa menjawab? Untuk semua pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya sudah kami jawab dan kami selesaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan ucapan kami memohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.